Ada dua orang, yang satu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga karena seekor lalat, zubab, seekor lalat. Sebaliknya yang satu lagi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga juga dimasukkan ke dalam neraka juga karena seekor lalat. Perjalanan manusia setelah kematian, tentu pertama kali manusia ketika nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk suatu alam yang dinamakan alam barzakh. Akan ditanya oleh malaikat, dua malaikat. Yang satu malaikat mungkar, yang satu malaikat nakir. Apa pertanyaan mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsu ma kun wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, mari kita sama-sama menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat tadi kita masih diberikan kesempatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat untuk kita semua secara khusus dan untuk kaum muslimin secara umumnya. Dan semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita, uswatun hasanah. Di mana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, karena ayat ini Allah turunkan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sedang menghadapi suatu peperangan yang dinamakan perang Ahzab atau perang Khandaq. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam ayat ini sungguh terdapat di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik di sini Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam kesabaran beliau, di dalam keteguhan beliau untuk memegang agama ini sampai akhir hayatnya.
Ini yang harus kita contohi. Bagaimana kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi peperangan, salah satu peperangan yang dinamakan Perang Ahzab. Bagaimana keteguhan beliau di dalam menghadapi peperangan ini. Sehingga di saat itu banyak sekali penduduk Madinah yang berbelok arah. Karena tidak kuat menghadapi situasi seperti itu. Dan akhirnya mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Mereka lah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memiliki sifat al-munafikun. Ya, meninggalkan Rasulullah SAW di saat dalam kondisi yang genting. Oleh sebab itu, ujian yang Allah berikan ini kepada kita semua mungkin tidak sebanding dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW. Maka pentingnya kita sabar, pentingnya kita kuat di dalam menghadapi ujian ini sehingga kita bisa mencontohi apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita pada pagi hari ini, saya akan lebih dahulu membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Hadis ini sangat penting. Mungkin sebagian di antara kita pernah mendengarkan dan mendapatkan hadis ini, tapi tidak ada salahnya kita mengulang kembali. Dakhalal jannah rajulun fi dhubab wa dakhalan nar rajulun fi dhubab. Rasulullah menceritakan dulu, kata Rasulullah SAW, tentu zaman sebelum Rasulullah, ada dua orang yang satu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga karena seekor lalat, dhubab, seekor lalat. Sebaliknya yang satu lagi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga juga dimasukkan ke dalam neraka juga karena seekor lalat. Jadi rajulun dakhalal jannah fi dhubab wa rajulun dakhalan nar fi dhubab. Qalu, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Kok bisa orang masuk surga gara-gara seekor lalat, orang masuk surga orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Kemudian Rasulullah menceritakan, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Ada dua orang berjalan, kemudian mereka melewati sebuah daerah yang di situ pemeluknya ataupun masyarakatnya menyembah berhala. Ketika mereka ingin melewati itu, la yajuzu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an. Mereka dicegah, tidak boleh lewat dengan satu syarat, kalau mau lewat harus mempersembahkan sesuatu kepada patung yang mereka miliki. Faqalu li ahadihima, kemudian mereka pun berkata kepada salah seorang dari dua orang tadi, qarrib, ayo persembahkan untuk patung kami, baru kamu boleh lewat. Qala laisa indi syai' uqarribu, saya nggak punya sesuatu pun yang bisa saya persembahkan untuk patung kalian. Kemudian mereka berkata lagi kepada orang tadi, qarrib walau dhubaban. Ya sudah, persembahkan walaupun dengan seekor lalat. Enggak masalah, walaupun dengan seekor lalat enggak masalah. Faqarraba dhubaban fahallu sabilahu fadakhalan nar, kata Rasulullah. Dia akhirnya mengambil lalat, dipersembahkan kepada patung tadi, kemudian diberikan jalan, kata Rasulullah apa? Fadakhalan nar. Kemudian dia masuk ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Hanya gara-gara seekor lalat. Wa qalu lil akhar, kemudian mereka berkata kepada yang kedua, orang yang kedua, qarrib, sekarang kamu silakan persembahkan untuk patung kami. Faqala ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah. Saya tidak akan pernah mempersembahkan sesuatu pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unukahu, kemudian lehernya ditebas, ya dibunuh. Kata Rasulullah, fadakhalal jannah, maka orang yang dibunuh tadi masuk ke dalam surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Jamaah sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh orang tadi. Walaupun hanya dengan seekor lalat, walaupun cuma sekali, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya,
Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Fadakhulan nar. Maka hati-hati. Masalah syirik ini jangan dianggap sepele. Ah, nggak apa-apa sekali-kali. Ah, nggak apa-apa. Jangan. Karena inilah nanti yang akan menentukan keselamatan kita di akhirat kelak. Ya. Kalau di dalam masalah ibadah boleh kita berbeda. Ya, kamu sholat subuh pakai kunut, kamu nggak pakai kunut nggak masalah. Tapi kalau di dalam masalah akidah, apalagi hubungannya dengan menyekutukan Allah, maka tidak ada istilah toleransi. Karena ini adalah keyakinan kita sebagai seorang muslim, hanya mempersembahkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan lil sonam, bukan li Nyai Roro Kidul, bukan li siapa lagi, bukan. Tapi lillahi ta'ala. Ini yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Ya. Mudah-mudahan hadis dan kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tadi memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua untuk kita bisa terhindar dari segala perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan keselamatan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan masuk tema kajian kita pada pagi hari ini. Nanti insya Allah kalau tidak selesai kita akan lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Karena memang pembahasan tentang hari kiamat itu sangat luas. Ya, dan kita harus mengetahuinya. Jadi tidak setengah-setengah. Ya, harus benar-benar totalitas mengetahui tentang masalah ini hari kiamat. Karena inilah nanti hari kehidupan kita setelah kematian kita. Yang akan kita semua lalui. Yang akan kita semua hadapi. Ma'asyiral muslimin. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Perjalanan manusia setelah kematian, tentu pertama kali manusia ketika nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk suatu alam yang dinamakan alam barzah. Semua makhluk hidup ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam satu alam yang dinamakan alam barzah. Biarpun cara meninggalnya berbeda-beda. Ya, ada yang mungkin ketika meninggal langsung dikuburkan, ada yang ketika meninggal dibakar, ada yang meninggal di apa misalnya. Tetap semua sama. Akan memasuki satu alam yang dinamakan alam barzah. Maka tidak dinamakan alam kubur, tapi alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah adalah alam yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dan kita sebagai seorang muslim harus meyakini tentang adanya alam barzah. Begitu seseorang meninggal dunia, kemudian dia masuk alam barzah, maka pertama kali yang akan dia hadapi ketika itu adalah fitnatul qabri, yaitu fitnah kubur. Apa fitnah kubur itu? Para ulama mengatakan su'alul malakaini lahu. Pertanyaan yang diberikan oleh malaikat kepada jenazah tadi. Semua, baik itu walaupun dibakar sekalipun, walaupun matinya tenggelam, walaupun matinya dimakan binatang sampai hancur sekalipun, semuanya akan menghadapi hal yang sama. Akan ditanya oleh malaikat, dua malaikat. Yang satu malaikat mungkar, yang satu malaikat nakir. Apa pertanyaan mereka? Profesinya apa? Enggak. Kemarin tinggal di mana? Enggak. Tapi mereka hanya memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan. Yang pertama, man rabbuka? Siapa? Tuhan. Man rabbuka? Ya, mungkin kalau di dunia kita insya Allah, wah gampang itu. Anak SD juga bisa jawab kan. Tuhan saya Allah, ya kan. Tapi nanti ketika di alam barzah belum tentu. Jangan kita membayangkan ketika diberikan pertanyaan oleh 2 malaikat tadi, jawabannya sangat mudah seperti di saat kita masih di dunia. Para ulama mengatakan, ya, kelancaran kita di dalam menjawab pertanyaan malaikat tadi tergantung dengan apa yang kita lakukan ketika di dunia. Semakin kita banyak beramal soleh, semakin kita Masya Allah menjadi orang yang soleh, maka semakin mudah menjawab pertanyaan malaikat tadi. Ini yang pertama, man rabbuka. Kemudian yang kedua, wa ma dinuka, apa agamamu? Kita sekarang kalau ditanya, insya Allah semuanya bisa jawab dengan lancar. Bahkan dalam 1 detik, apa agamamu? Islam. Tapi nanti di dalam kubur belum tentu. Belum tentu bisa selancar di saat kita masih di dunia. Kemudian yang ketiga, wa madza taqulu fir rajul alladzi bu'itsa fikum?
siapa sosok laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kemudian para ulama mengatakan kalau dia adalah orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, orang yang saleh, maka dia akan menjawab pertanyaan malaikat tadi dengan jawaban yang lancar. Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Dan laki-laki atau sosok laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berhasil menjawab pertanyaan tadi, maka kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Jenazah yang muslim dan bertakwa tadi akan didatangi oleh satu sosok yang sangat tampan. Yang baunya itu sangat wangi sekali. Memakai pakaian yang sangat bersih. Siapakah sosok tadi? Yaitu amal soleh yang dulu dia lakukan di dunia. Dan sosok tadi akan menemani dia selama di kuburan. Sampai nanti ketika di hari kebangkitan, sosok tadi terus menemani orang yang soleh tadi atau jenazah yang soleh tadi. Kemudian juga ketika dia berhasil menjawab 3 pertanyaan malaikat tadi, dia akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah siapkan untuknya di dalam surga. Pintu surga akan dibukakan oleh Allah, kemudian Allah perlihatkan, ini loh nanti tempat kamu kembali ketika di akhirat. Ini sudah kami siapkan surga untuk kamu. Ini untuk jenazah yang muslim dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebaliknya jenazah orang kafir, ketika mereka selesai dikebumikan ataupun masuk ke alam barzah, kemudian datang 2 malaikat tadi dan bertanya kepada mereka, apa jawaban mereka? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kemudian apa yang dilakukan oleh 2 malaikat tadi? Mereka dipukul dengan besi yang panas. Bahkan di dalam riwayat disebutkan besi itu kalau digunakan untuk memukul gunung, maka gunung akan hancur. Mereka akan dipukul. Sampai kapan? Sampai nanti hari dibangkitkan. Azab Allah Subhanahu wa taala terus mereka dapatkan sampai nanti mereka dibangkitkan dari kematian mereka. Kemudian apa? An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyan, kata Allah. Ketika Allah menceritakan tentang Firaun. Setiap hari 24 jam Allah perlihatkan kepadanya siksaan yang akan dia dapatkan nanti di akhirat kelak. Itu api nerakanya Allah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 24 jam selama dia di dalam kubur, selama dia alam barzah, dia diperlihatkan terus oleh Allah, kemudian disiksa terus, tidak berhenti penyiksaan yang dia dapatkan. Ini menunjukkan para ulama mengatakan adanya fitnatul qabri, adanya adzabul qabri, dan adanya ni'matul qabri. Jadi fitnah kubur itu pertanyaan malaikat itu ada, kita wajib imani. Kemudian nikmat kubur juga ada, dan azab kubur juga ada. Dan itu wajib kita imani. Terus orang muslim apakah ada yang diazab oleh Allah? Bisa jadi ada. Pernah suatu hari Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, beliau melewati 2 kuburan. Kemudian beliau meletakkan pelepah kurma di atas 2 kuburan tadi dan mengatakan bahwasanya penghuni kuburan tadi sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu kata Rasulullah SAW, kenapa dia diazab di dalam kubur? Karena dia tidak memerhatikan mohon maaf ketika selesai buang kotorannya atau buang najisnya. Tidak perhatikan. Asal make nggak dibersihin dulu, ya kan? Celana asal make kemudian najis kemana-mana, waliyadzubillah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, diadab di dalam kuburan karena an-namimah. Apa itu namimah? Suka membicarakan aib orang lain di mana-mana. Kemudian mengadu domba orang, ya kan? Membuat orang jadi bermusuhan dan sebagainya. Waliyadzubillah. Ini contoh, ada orang muslim juga yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburan tergantung dengan dosa yang dia lakukan. Ya, jadi memang adab kuburan itu tingkat banyak dan sedikitnya itu tergantung dosanya. Semakin banyak dosanya, waliyadzubillah, maka semakin berat pula azab yang dia dapatkan. Berbeda kalau seandainya dosanya cuma sedikit, maka dia tidak sebanyak orang yang pertama tadi ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Kemudian setelah manusia tadi hidup di alam barzah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Ketika sudah datangnya
hari kiamat. Ketika sudah waktunya manusia dibangkitkan dari kematian mereka. Dalam riwayat disebutkan tiupan trompet yang dilakukan oleh malaikat Israfil itu 3 kali. Yang pertama, tiupan yang pertama menunjukkan bahwasanya terjadinya hari kiamat yang sangat luar biasa. Bumi, bulan semua bertabrakan. Pokoknya hancur, lebur semuanya. Kemudian tiupan yang kedua adalah manusia dibangkitkan dari kuburan mereka. Dalam riwayat, nanti setelah seluruh tubuh manusia hancur tadi hanya ada satu. Ya, kalau bahasa kita tulang ekor ya, yang masih sisa. Dari itulah nanti akan tumbuh kembali seluruh tubuh manusia. Ya. Setelah tumbuh kembali seluruh tubuh manusia menjadi seperti semula di saat dia sebelum meninggal, barulah kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasad tadi. Itu tiupan yang kedua. Kemudian tiupan yang ketiga, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang ketiga, manusia digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke satu tempat yang dinamakan padang mahsyar. Antara tiupan-tiupan tadi kata Rasulullah SAW, ma baina nafkhataini arbaun. Ya, kurang lebih sekitar 40. 40 apa? Wallahu a'lam. Rasulullah tidak menyebutkan secara detail. Ada yang mengatakan 40 sanah, 40 tahun. Ada yang mengatakan 40 bulan. Ada yang mengatakan 40 hari. Wallahu a'lam. Yang jelas 40 antara tiupan pertama, kedua, kemudian ketiga. Kemudian bagaimana keadaan manusia ketika mereka dibangkitkan dari kuburan mereka? Ya, tentu berbeda-beda. Ya, tidak semua manusia sama ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian mereka. Yang jelas semua manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburan mereka, dari kematian mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dalam keadaan mohon maaf telanjang. Jadi nggak pakai pakaian, Bapak Ibu. Nah, Rasulullah ketika memberitahukan ini, istrinya Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu saling melihat dong antara laki-laki dan perempuan." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Tidak." Kenapa? Karena nggak kepikiran untuk melihat itu. Semuanya fokus dengan dirinya masing-masing. Nggak ada waktu untuk melihat, oh kamu. Bahkan nggak kenal. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap manusia itu tidak mengenali orang-orang yang dulu mereka kenal ketika di dunia. Bahkan antara ayah sama anak, antara ibu sama anak, nggak kenal. Masing-masing fokus dengan dirinya masing-masing. Nafsi. Nggak ada urusan dengan orang lain. Jadi nggak ada kesempatan untuk mencuri-curi lihat orang lain dan sebagainya. Nggak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Rasulullah mengatakan dalam keadaan apa? Tidak memakai sandal alias nyeker. Ya. Kemudian yang ketiga mohon maaf bagi laki-laki kata Rasulullah SAW dalam keadaan tidak dihitan. Semua dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi seperti itu. Kemudian manusia di saat mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu mereka diminta oleh Allah untuk berkumpul di satu tempat yang dinamakan padang mahsyar. Keadaan mereka berbeda-beda. Ada yang jalan ke arah padang mahsyar itu dalam kondisi tenang. Ya, walaupun sibuk memikirkan dirinya tapi dia tenang. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran banyak Allah katakan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah takut dengan apa yang akan mereka hadapi ketika di yaumil akhir, ketika di hari kiamat. Jadi tenang. Karena mereka sudah punya bekal. Dulu di dunia mereka sudah menyiapkan bekal mereka, maka di saat hari kiamat tenang mereka. Ada yang ketika digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke padang mahsyar dalam keadaan gelisah. Dalam keadaan enggak tenang, dalam keadaan gelisah. Aduh, mana nasibku di mana? Sampai di padang mahsyar gelisahnya semakin kuat. Kalau bahasa itu apa namanya? Deg-degannya semakin kenceng ya. Jantungnya semakin duduk. Ada yang dibangkitkan kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan ke padang mahsyar, dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tubuhnya menjadi kecil. Dalam hadis Rasulullah mengatakan demikian, kemudian diinjak-injak oleh orang-orang yang lewat bersamanya tadi. Siapakah mereka? Kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang dulu ketika di dunia suka sombong. Maka hati-hati. Ya, sombong dengan apa yang mereka miliki, sombong dengan hartanya, sombong dengan pangkatnya, jabatannya, sombong dengan ilmunya dan sebagainya. Hati-hati. Nanti di akhirat kelak mereka dibangkitkan dalam keadaan kecil dan diinjak-injak oleh manusia yang lainnya. Waliyadzubillah. Ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah Allah jelaskan
dibangkitkan, kemudian diarahkan ke padang mahsyar dalam keadaan sempoyongan kayak orang mabuk. Siapakah mereka? Orang-orang yang mempraktikkan riba dalam keadaan mabuk. Pernah kan lihat orang mabuk ya gitu, sempoyongan. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ayat-ayat terakhir nanti bisa kita dapatkan di situ. Dan berbagai macam manusia ketika dibangkitkan. Kemudian setelah mereka berkumpul di padang mahsyar, barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pakaian. Siapa manusia yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Siapa manusia pertama yang diberikan pakaian oleh Allah? Kalau manusia pertama yang dibangkitkan dari alam barzah, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad yang pertama kali dibangkitkan. Tapi siapa manusia yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar? Yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliaulah manusia yang pertama kali Allah berikan kepadanya pakaian. Setelah itu baru seluruh manusia diberikan oleh Allah pakaian sesuai dengan pakaian yang dulu ketika mereka meninggal dunia. Ya, maka dalam beberapa riwayat para sahabat Rasulullah SAW kalau beli kain kafan itu mereka beli yang paling bagus, yang harganya mahal. Kenapa? Karena nanti mereka bangga dengan ketika dibangkitkan dalam keadaan memakai kain yang bagus. Ya. Jadi mohon maaf, ya, jangan belikan kain yang sudah kotor, yang sudah sobek-sobek, apalagi jangan. Ya. Terutama bagi ahli warisnya, lumayan ngirit, ya kan. Nah, kecuali kalau memang nggak mampu, ya mungkin bisa minta bantuan kepada orang lain. Ya nanti semua akan dibangkitkan. Sama orang yang meninggal dalam keadaan umroh atau dalam keadaan ihram, ya. Apakah itu umroh atau haji atau meninggal dalam mati syahid, mereka pun akan dibangkitkan oleh Allah di yaumil kiamah dengan memakai pakaian yang dulu mereka pakai di saat mereka meninggal dunia. Kemudian setelah semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, apa yang terjadi ketika itu kepada manusia? Manusia dalam keadaan kebingungan. Semua dalam keadaan kebingungan. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la tuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun, kata Allah. Takutlah kalian pada hari yang pada saat itu masing-masing tidak bisa memberikan jaminan kepada orang lain. Mentang-mentang ayahnya seorang kiai, seorang ustadz, seorang alim ulama, kemudian dia bisa menyelamatkan anaknya, belum tentu. La tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Maka saya sampaikan, bantuan pertolongan yang bisa kita berikan kepada anak kita itu di dunia. Di akhirat belum tentu kita bisa menolong mereka. Nabi Nuh alaihissalam gak bisa menolong Kan'an nanti di yaumil kiamah kelak. Padahal Kan'an anaknya. Gak bisa menolong istrinya. Rasulullah juga tidak bisa menolong pamannya Abu Thalib nanti di yaumil kiamah. Begitu juga kita. Kesempatan untuk menolong, membantu mereka adalah di dunia. Di saat kita masih bersama mereka di dunia, ayo bantulah mereka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Supaya nanti ketika di yaumil kiamah kelak, mereka bisa menolong diri mereka sendiri sehingga mereka juga sama-sama diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul lagi dengan kita nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqbalu minna 'adlun, jaminan apapun enggak akan bisa, tebusan apapun, mau punya harta yang mewah, mau punya rumah yang mewah, mobil yang harganya MM-an, enggak akan bisa. Ini kalau di dunia kan mungkin, berapa? Wanipiro nih saya kasih, Wanipiro saya kasih, ya, dah lepas, udah tenang aja dah, saya nggak jadi tersangka, hapus. Tapi di dunia jangan berharap bisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah katakan walaupun dia punya emas sebesar langit dan bumi sekalipun, nggak bisa. Mil'ul dhahaba walau iftada bih, nggak bisa. Kemudian wala tanfa'uha syafa'ah. Syafaat juga tidak akan berlaku kalau tidak memenuhi 3 syarat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, memang selama ini kita sering dengar nanti kalau dengan teman kita, nanti kalau saya nggak ada di dalam surga tarik saya supaya saya bisa masuk surga. Iya, tapi itu kalau memenuhi syaratnya. Jadi ada SNK-nya. Syaratnya itu berlaku. Jadi nggak sembarang itu aja. Oh ya enak kalau gitu. Ya. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama ridho Allah. Allah ridho. Silakan. Siapa yang memberikan syafaat kata Allah. Kemudian yang kedua idnullah li syafi' ayyashfa'. Yang kedua Allah memberikan izin bagi
orang yang ingin memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Silakan kamu ingin memberikan syafaat, boleh kata Allah, silakan. Kemudian yang ketiga, ridallah anil masyfu'. Allah ridho orang tadi mendapatkan syafaat dari temannya atau dari orang lain. Kalau sudah memenuhi 3 syarat, maka insya Allah bisa. Tapi jangan kita pikir mohon maaf ya, wah segampang itu kita nggak jadi soleh ya, yang penting punya orang tua yang soleh, punya teman yang soleh, nanti bisa kok kita digiring sama mereka ke dalam surga. Enggak. Kalau memenuhi syarat tadi baru bisa, tapi kalau tidak memenuhi syarat tidak akan pernah bisa. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat manusia dalam kondisi seperti itu apa yang mereka lakukan? Mereka pun berbondong-bondong menunggu kapan Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan segala urusan-urusan mereka. Itu para ulama mengatakan manusia berdiri di padang mahsyar itu yang pertama matahari itu dekat, tadnu. Ya, ada yang mengatakan sejengkal, ada yang mengatakan 1 mil, dalam hadis dikatakan 1 mil. Saking dekatnya matahari sampai-sampai mohon maaf manusia ketika itu tenggelam dengan keringatnya sendiri. Rasulullah mengatakan ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai ini. Bahkan yang paling tinggi kata Rasulullah di mulut atau di telinga. Dalam riwayat yang lain di telinga. Tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itu tergantung amalnya. Semakin soleh, semakin berkualitas amalnya ketika di dunia, maka semakin sedikit. Ya. Jadi mungkin hanya sebatas mata kaki dan sebagainya. Tapi di saat seperti itu kata Rasulullah SAW ada beberapa golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu yauman la dhilla illa dhilluh. Ya, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari itu yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama apa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Ya. Jadi pemimpin harus adil. Kalau adil insya Allah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin apa? Pemimpin dalam segala hal. Pak RW, Pak RT harus adil kepada masyarakatnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Pak RW dan Pak RT kita bisa menjadi pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Ya, dapat naungan dari Allah. Imamun adil, bukan hanya pemimpin dalam sebuah negara, tapi pemimpin apapun. Kemudian yang kedua, warajulun ya, qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Ya, jadi benar-benar cinta dengan masjid. Ya. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis ilmu ini termasuk golongan yang kedua tadi, yang hatinya terikat dengan masjid sehingga nanti kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang hidupnya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Kenapa Rasulullah mengatakan pemuda? Karena jujur memang nyari pemuda yang rajin ibadah itu susah. Apalagi pemuda zaman now. Ya, susah. Mereka lebih sibuk dengan diri mereka untuk berfoya-foya. Maka ada istilah muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Emang surganya mbahmu ya kan? Ada istilah seperti itu. Jadi mereka nggak susah untuk diajak ke masjid, susah untuk beribadah dan sebagainya. Maka Rasulullah memberikan kualifikasi secara khusus siapa? Syab, pemuda. Ya, tapi insya Allah kita di sini ada yang masih jadi pemuda. Mungkin masnya ya masih pemuda. Kalau kita semuanya udah nggak pemuda lagi ya. Sudah bukan zamannya lagi, bukan fase pemuda lagi ya. Insyaallah. Ya, ada anak-anak kita yang sudah menginjak remaja, SMP, SMA, supaya mereka rajin beribadah. Agar apa? Agar nanti kelak di yaumil qiyamah mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulani tahaba fillah. Ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Ya, jadi bukan mencintai karena yang lain, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ya, warajulun yakhafullah, ada seseorang laki-laki yang ingin diajak melakukan mohon maaf perbuatan zina dengan seorang wanita yang cantik, wadata mansabin, dan punya kedudukan tapi dia tolak. Dia mengatakan inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Jadi menolaknya itu karena takut kepada Allah, bukan karena yang lain. Kemudian yang selanjutnya, warajulun dzakarallahu khalian. Ya, orang yang berzikir kepada Allah di saat sepi, di saat malam hari. Ya, fafadat ainahu, sampai matanya itu apa? Mengalir. Ya, air matanya mengalir. Dan saking takutnya kepada Allah. Jadi bukan, mohon maaf ya, bukan beribadah, semangat beribadah di saat banyak orang, bukan, tetapi justru di saat sepi.
Kemudian yang selanjutnya wa rajulun yunfiqu malahu biyaminihi hatta la ta'rifu shimaluhu. Orang yang menginfakkan hartanya dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya nggak tahu. Maksudnya apa? Saking sembunyinya. Itu tadi beberapa golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan-golongan tadi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebentar lagi saya selesaikan dulu tentang Yaumul Mahsyar. Di saat seperti itu manusia menunggu bertahun-tahun. Ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 500.000 tahun. Yang jelas satu hari di padang mahsyar, dalam Al-Quran Allah mengatakan itu seperti mana 50.000 tahun di dunia. Ya. Ka-khamsina alfasanah. Seperti 50.000 tahun di dunia. Jadi kalau di padang mahsyar itu 40 tahun tinggal dikalikan. Satu harinya 50.000 berarti kali 40. Tahun berapa? Tinggal dikalikan sendiri. Apalagi kalau 50.000 tahun. Jadi bukan waktu yang sebentar. Manusia berdiri ketika itu. Kok kuat ya manusia? Ya Allah berikan kekuatan kepada mereka. Untuk berdiri dan menunggu keputusan hukum yang Allah berikan kepada mereka. Setelah akhirnya semua manusia tadi kebingungan. Barulah mereka minta tolong kepada para nabi dan Rasul. Dalam hadis disebutkan yang pertama mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Anta abul basyar. Kamu adalah ayahnya kita semua. Ya, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada kamu. Apa jawab Nabi Adam? Saya nggak bisa bantu. Karena saya sudah melakukan suatu perbuatan dosa. Yang itu Allah murka kepada saya. Yaitu apa? Mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kalian pergi ke Nabi Nuh. Kemudian mereka berbondong-bondong ke Nabi Nuh alaihissalam. Semua manusia. Baik itu manusia zaman dahulu sampai zaman sekarang. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, maaf saya nggak bisa. Kenapa Nabi Nuh? Karena saya pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh yang Allah abadikan apa? La tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Saya ingin semua kaum saya yang kafir dihabiskan sama Allah Subhanahu wa taala, enggak terkecuali, termasuk anaknya sendiri. Ya, itu doa menurut Nabi Nuh alaihissalam yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan beliau sehingga beliau tidak bisa memberikan bantuan. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun ternyata enggak bisa. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mengatakan saya pernah berbohong. Yang itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepadaku. Kapan? Di saat beliau menghancurkan patung-patung. Kemudian hanya satu patung yang tidak dihancurkan, yang paling besar. Kapaknya ditaruh di situ. Ketika ditanya oleh rajanya, Raja Namrud, kamu yang hancurkannya? Oh enggak, lihat tuh patung yang hancurin kan. Buktinya dia enggak hancur, yang lainnya hancur. Nah, kebohongan yang dilakukan itulah kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sebuah riwayat yang menyebabkan Allah marah kepada beliau sehingga beliau tidak bisa memberikan bantuan. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim mengatakan datanglah kepada Nabi Musa alaihissalam. Manusia datang kepada Nabi Musa dan Nabi Musa pun nggak bisa kasih bantuan. Kenapa? Karena Nabi Musa mengatakan saya pernah melakukan suatu perbuatan yang Allah murka kepada saya. Apa itu? Mukul orang sampai meninggal. Ya, sekali pukul, Mike Tyson aja kalah ya kan. Sampai meninggal. Dan itu Allah murka kepada saya kata Nabi Musa alaihissalam. Sehingga saya tidak bisa membantu kalian. Kemudian Nabi Musa mengatakan datanglah kalian kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan ternyata Nabi Isa juga nggak bisa bantu. Tapi Nabi Isa nggak menjelaskan alasannya kenapa. Nabi Isa mengatakan datanglah kalian kepada Khatamul Anbiya. Yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa jawab Rasulullah? Naam, analah. Baik, saya akan bantu kata Rasulullah. Fa'ata tahta arsyir rahman. Kemudian Rasulullah pun mendatangi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian Allah mengatakan apa yang kamu inginkan wahai Muhammad? Kata Rasulullah SAW, aku ingin segera engkau putuskan permasalahan yang terjadi kepada manusia. Kemudian Allah mengatakan, silakan, ya mintalah apa yang kamu inginkan, berikanlah syafaat kepada siapapun yang kamu kehendaki, ya. Dan setelah itu barulah Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan segala urusan manusia. Dan siapa yang akan pertama kali dihisab oleh Allah? Yaitu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, nahnu al-mutaakhirun as-sabiqun. Kita umat yang terakhir tapi nanti yang pertama dihisab oleh Allah. Siapa yang pertama dihisab lagi? Yang paling pertama lagi? Dalam riwayat disebutkan orang-orang munafik. Mereka nanti yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar mereka segera masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya, setelah semuanya nanti dihisab, nanti insyaallah di pertemuan akan datang kita akan membahas tentang penghisapan yang terjadi kepada manusia. Apa saja nanti yang akan dihisab kepada manusia? Kemudian apakah ada manusia yang tidak dihisab oleh Allah?
Atau ada manusia yang dihisab tapi lama, atau ada manusia yang dihisab tapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kita akan membahasnya di pertemuan akan datang sampai nanti tujuan akhirnya masuk surga atau masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab.